Bab 015. Kupikir kamu sudah terlalu lama menatapnya, Vano. Kata Benny. Jika tidak ia hentikan, sudah pasti orang lain akan menaruh rasa curiga pada Vano. Pandangan Vano pada Kayla sontak terputus mendengar perkataan Benny. Vano menatap ke arah Benny dengan tatapan datar dan sulit untuk diartikan. Kalau kamu cemburu, kamu katakan aja. Kamu bisa samperin mereka dan bilang kalau kamu adalah suami Kayla. Saran Benny. Kedua kelopak mata Vano sontak memicing setelah mendengar saran Benny yang terdengar tidak masuk di akal. Kamu mau buat aku malu ya? Tanya Vano. Benny menggelengkan kepala. Mana berani dia membuat Vano malu. Apa yang Benny sarankan hanyalah sebuah saran yang bisa diterima atau tidak oleh Vano. Kupikir kamu sedang cemburu saat ini. Jadi aku kasih saran seperti itu sama kamu. Kata Benny menjelaskan. Vano mendengus. Dia kembali menatap ke arah Kayla yang kini sedang asik berbicara dengan Benny. Di saat dirinya tengah terbakar api cemburu, Kayla justru bersikap biasa saja seakan tidak ada masalah di antara mereka. Jadi bagaimana? Benny kembali bersuara, meminta Vano memberikan tanggapan untuk dirinya. Vano memilih untuk diam. Meladeni Benny bukanlah hal yang wajib untuk ia lakukan untuk saat ini. Benny menahan tawa melihat ekspresi yang Vano tunjukkan saat ini. Entahlah, dulu dia juga sering melihat Vano dalam mode cemburu jika Marsha dekat dengan seorang pria. Tapi kini, sikap yang Vano tunjukkan saat cemburu rasanya cukup menggelikan. Tak ingin berbicara karena tak akan didengar oleh Vano, Benny memilih diam saja. Membiarkan Vano terus menatap ke arah Kayla dengan rasa cemburu yang tertanam di dalam dada. Sementara Kayla, dia tidak peka dengan arti tatapan Vano saat ini. Kayla pun berusaha mengabaikannya dan menganggap Vano tidak ada di tempat itu. Bukannya apa-apa, Kayla merasa apa yang ia lakukan saat ini tidak salah. Dia bukan hanya makan berdua dengan Adelio, tapi dengan Saskia juga. Terlepas dari itu, dia tidak terlihat dekat dengan Adelio atau mencari perhatian pada pria itu. Karena tidak menganggap keberadaan Vano di sana, Kayla akhirnya hanya fokus pada Adelio yang saat ini sedang menceritakan tentang kisahnya saat menetap di luar negeri. Tanpa rasa malu atau sungkan, Adelio memberitahu Kayla tentang dirinya yang dulu suka berganti wanita dan kini sudah bertaubat menjadi pria setia. Jadi siapa wanita beruntung yang akan mendapatkan playboy taubat seperti Anda Tuan Adelio? Tanya Saskia penasaran. Kini Saskia sudah merasa santai saat berbicara dengan Adelio. Kenapa kamu harus bertanya sedangkan kamu sudah tahu jawabannya? Adelio balik bertanya pada Saskia dan membuat Saskia yang mendengarnya jadi mengerutkan dahi. Maksudnya bagaimana? Memangnya siapa wanita itu? Tanya Saskia. Dia sudah memasang wajah penasaran menanti jawaban dari Adelio. Pandangan Adelio sontak tertuju kepada Kayla. Wanita yang duduk di depanku saat ini. Namanya Kayla. Dialah wanita beruntung yang sudah berhasil membuatku jatuh hati sejak pertama kali aku melihatnya di kafe ini. Kata Adelio sedikit keras hingga membuat Vano yang duduk tidak terlalu jauh darinya berada dapat mendengarkan perkataannya. Dia bilang apa? Vano hampir saja menggebrak meja setelah mendengarkan perkataan Adelio. Benny yang duduk di sebelahnya pun bukannya mencoba menenangkan Vano, justru membuat Vano semakin naik darah. Dia bilang kalau wanita beruntung yang mendapatkan cintanya adalah Kayla. Kata Benny. Kedua bola mata Vano sontak melotot mendengarnya. Berani sekali pikir Vano pria itu menyatakan cinta kepada wanita yang berstatus sebagai istrinya. Sialan. Vano mengumpat. Dia hendak bangkit dari posisi duduk namun Benny langsung mencegahnya. Tahan diri kamu, Vano. Ingat kalau status kalian saat ini disembunyikan. Kamu dan Kayla juga sudah bersepakat untuk tidak ikut campur urusan satu sama lain. Benny mengingatkan. Vano terdiam. Lidahnya terasa sulit untuk memberikan pembantahan. Pada akhirnya Vano hanya bisa duduk diam di posisinya saat ini sambil mendengarkan beberapa kata bualan yang keluar dari mulut Benny untuk Kayla. Dia sungguh berani sekali, gerutu Vano.
Jika melihat sikap yang Adelio tunjukkan saat ini, Vano dapat menduga jika pria itu benar menyukai istrinya. Kayla yang mulai merasa tak enak hati dengan percakapannya dengan Adelio saat ini, memutuskan untuk mengakhiri percakapan di antara mereka. Dia segera bangkit dari posisi duduk dan berterima kasih pada Adelio yang sudah berbaik hati memberikan makan siang gratis untuk dirinya dan Zaskia. "Kita masih bisa makan siang bersama di lain waktu bukan?" tanya Adelio. Besar harapannya jika Kayla akan mengiyakan perkataannya. Kayla tak semudah itu untuk memberikan persetujuan. "Aku gak bisa memastikannya," balas Kayla. Adelio tetap tersenyum. Walaupun Kayla tak memberikan harapan pasti pada dirinya, tapi dia akan melakukan banyak cara agar rencananya dapat terwujud untuk mengajak Kayla makan siang bersama kembali. Setelah berpamitan pada Adelio, Kayla dan Zaskia akhirnya pergi meninggalkan Adelio menuju dapur. Saat melewati meja Vano dan Benny, Kayla menatap ke arah mereka sekilas kemudian bergegas pergi menuju dapur. "Sopan sekali kamu pada suami kamu, Kayla," gerutu Vano. Dia amat tidak suka dengan sikap yang Kayla tunjukkan saat ini. "Vano, jangan lupakan perjanjian di antara kalian. Lagi," Benny mengingatkan Vano agar tidak gegabah dalam bersikap. Vano merutuki diri. Salahnya juga bersikap demikian tanpa menyadari status di antara ia dan Kayla saat ini. "Aku ini kenapa sih? Kenapa aku terlihat seperti orang yang sedang cemburu pada Kayla saat ini?" tanya Vano merutuki dirinya sendiri. Pulang dari tempat bekerja sore itu, Kayla melihat Vano yang saat ini sedang duduk di ruangan tengah rumah seperti orang yang sedang menunggu kepulangannya. Tanpa membuang waktu lama, Kayla segera mendekati suaminya itu dan tak lupa menyaliminya. "Kamu udah pulang Vano?" tanya Kayla. Vano tak bersuara. Dia hanya merespon dengan anggukan kepala. Kayla bersikap acuh saja dengan respon yang Vano tunjukkan kepada dirinya. Apapun respon dari pria itu, bukanlah hal yang harus ia pikirkan menurut Kayla. "Apa pria yang tadi siang makan siang bersama kamu itu adalah pria yang mengantarkan kamu pulang kemarin malam?" tanya Vano saat Kayla hendak melangkah meninggalkan dirinya. Langkah Kayla sontak terhenti. Dia memutar kepala agar dapat melihat wajah Vano. "Ya, namanya Tuan Adelio," jawab Kayla sekaligus memberikan informasi pada Vano. Kedua kelopak mata Vano memicing menatap kepada Kayla. "Aku minta agar kamu jangan pernah lagi pulang bersama dengan dia apapun keadaannya," tegas Vano tak ingin mendapatkan bantahan dari Kayla. Dahi Kayla sontak mengkerut setelah mendengarkan perkataan dari Vano. "Kenapa kamu melarangku pulang bersama dengan Tuan Adelio? Memangnya dia salah apa?" tanya Kayla. Bukannya bermaksud ingin pulang kembali dengan Adelio, tapi Kayla hanya ingin tahu alasan Vano melarang dirinya pulang dengan Adelio. Vano terdiam. Lidahnya terasa sulit untuk menjawab pertanyaan dari Kayla. Terlebih, dia takut jika jawaban yang ia berikan nanti akan membuat Kayla jadi bingung dengan sikapnya. "Kenapa Vano? Aku pikir kamu harus berikan aku alasan yang jelas agar aku bisa mengerti," lanjut Kayla. Vano merasa harus bersuara daripada membuat Kayla semakin bingung dengan sikapnya. "Aku cuma khawatir aja lihat kamu pulang diantarkan oleh pria lain. Aku kan juga gak bisa mastiin jika pria itu benar adalah pria baik atau tidak," kata Vano. Kayla menghela napas. Dia mulai mengerti dengan maksud perkataan Vano saat ini. "Aku juga gak berniat pulang sama dia lagi, Vano. Jadi kamu tenang aja," kata Kayla. "Baguslah kalau begitu," balas Vano. Dia merasa lega jika Kayla benar-benar serius dengan perkataannya. "Apa masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi?" tanya Kayla sebelum ia kembali melangkah menuju kamarnya berada. "Gak ada, kamu boleh pergi," balas Vano. Kayla mengangguk, kemudian melangkah pergi menuju kamar mereka berada. Sementara Vano yang masih berada di ruangan tengah rumah, nampak menghela napas dalam setelah kepergian Kayla. "Sebenarnya aku ini kenapa? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa aneh dengan diriku sendiri?" lirih Vano. Akibat rasa gundah gulana yang tak berkesudahan, Vano memutuskan untuk menghubungi Benny.
Dia ingin meminta pendapat pada pria itu tentang hal yang harus ia lakukan saat ini. Sebagai sahabat yang baik untuk Vano, Benny pun memberikan beberapa pesan dan masukan pada Vano. Kamu sentuh aja dia agar dia tahu jika saat ini dia milik kamu sepenuhnya sampai waktu pernikahan kalian selesai. Saran Benny. Vano tertegun. Tak menyangka jika saran seperti itu yang Benny berikan kepada dirinya. Jangan ngawur kamu. Dia mana mau aku sentuh. Lagi pula, kami tidak saling mencintai. Rasanya tidak memungkinkan untuk kami saling berhubungan satu sama lain. Apanya yang tidak mungkin, Vano? Kamu dan Kayla itu sudah menikah. Melakukan hal seperti itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh pasangan suami istri. Percayalah kepadaku, Vano. Kayla pasti akan terima jika kamu mengajaknya untuk melakukannya. Vano terdiam. Lidahnya terasa berat untuk mengiyakan saran dari Benny. Bukannya apa-apa, selain dia dan Kayla tidak saling cinta, Vano juga merasa terlalu jauh menyakiti Marsha dengan menyentuh Kayla walau wanita itu adalah istrinya. Lakukan saja, Vano. Kamu berhak atas Kayla. Jika sekarang kamu memikirkan perasaan Marsha, kurasa itu adalah hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Masalahnya, mau kamu menyentuh Kayla atau tidak, Marsha pasti akan merasa tersakiti oleh kamu karena kamu sudah menikah dengan Kayla tanpa sepengetahuan dia. Vano membenarkan perkataan Benny. Mau dia menyentuh Kayla atau tidak, itu akan sama saja. Dia akan tetap menyakiti Marsha pada akhirnya. Percakapan Benny dan Vano terus berlanjut. Karena Benny berpikir jika Vano akan melakukannya dengan Kayla akibat rasa cemburu yang tidak disadari oleh pria itu, Benny pun menyarankan sebuah ramuan herbal yang baik dikonsumsi oleh Vano sebelum melakukan malam pertamanya dengan Kayla. Sialan kamu. Kamu pikir aku gak kuat sampai kamu suruh minum minuman seperti itu. Sembur Vano merasa disepelekan kepandaiannya dalam memuaskan pasangan. Benny tertawa di seberang sana mendengarkan omelan Vano. Walau Vano berkata jika ia pasti mahir dalam memuaskan pasangan, namun Benny tetap saja menyarankan Vano untuk membuat atau membeli ramuan yang tadi ia sarankan. Udah deh, nelpon kamu bikin kepalaku sakit aja. Gerutu Vano. Daripada terlalu lama meladeni Benny, lebih baik ia matikan saja sambungan telepon mereka. Benny di seberang sana mengiyakannya. Setelah panggilan teleponnya dan Vano terputus, Benny pun tertawa-tawa melepaskan tawa yang sejak tadi ia tahan. Lihat aja besok, kamu pasti membutuhkan minuman herbal itu, Vano. Kata Benny yakin. Di tempat Vano berada saat ini, Vano terlihat sudah masuk ke dalam kamar. Tidak ada percakapan yang ia lakukan dengan Kayla sejak ia berada di tempat tersebut. Vano hanya diam dan membuat Kayla jadi ikut diam. Hingga waktu makan malam telah datang, Vano dan Kayla akhirnya duduk bersama di meja makan. Lagi, keduanya saling diam hingga membuat pelayan berpikir jika keduanya sedang ada masalah saat ini. Kenapa Vano diam aja dari tadi? Apa dia marah kepadaku? Kayla jadi bertanya-tanya sendiri di dalam hati. Penasaran dengan apa yang ada di hati Vano saat ini. Tanpa berniat bertanya atau melakukan hal apapun agar bisa berinteraksi dengan Vano, Kayla langsung saja kembali masuk ke dalam kamarnya setelah makan malam bersama Vano selesai dilakukan. Deheman Vano yang terdengar cukup keras, mengalihkan perhatian Kayla pada pria itu. Terlihat jelas di sana, Vano tengah menatap wajah Kayla dengan tatapan intens. Bisa kita bicara sebentar, Kayla? Tanya Vano lembut. Kayla langsung saja mengangguk. Tidak mungkin juga ia menolak permintaan suaminya itu. Lagi pula, ia tak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menolak. Kayla dan Vano akhirnya duduk berhadapan di atas ranjang setelah Kayla menyetujui keinginan Vano. Di atas ranjang, Vano langsung saja menyampaikan sesuatu kepada Kayla. Kayla, walau pernikahan kita hanyalah sebuah pernikahan kontrak dan akan berakhir dalam waktu setahun, tapi kamu tahu kan kalau pernikahan yang kita jalani saat ini sah di mata hukum dan agama? Tanya Vano. Aku tahu. Lalu kenapa? Tanya Kayla balik. Gak kenapa-kenapa.
Tapi kamu tahu kan hal apa saja yang sah dilakukan oleh sepasang suami istri? Jawab Vano sekaligus bertanya. Kayla terdiam. Otak cerdasnya mulai menangkap kemana arah perkataan Vano saat ini. Aku tahu. Dan aku gak pernah membatasi hal tersebut sama kamu, Vano. Apapun yang akan terjadi kepada kita ke depannya, untuk saat ini, kamu sudah sah menjadi suami aku dan berhak atas diri aku sepenuhnya. Jawab Kayla. Vano tertegun mendengarnya. Tidak ia sangka jika jawaban tersebut yang akan Kayla berikan kepada dirinya. Kalau kamu berkata dan berpikir seperti itu, maka menurut kamu, apa tidak masalah jika kita melakukan hal yang sudah layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri pada umumnya? Kayla tak langsung menjawab pertanyaan Vano. Butuh waktu beberapa saat untuk dirinya berpikir terlebih dahulu. Tidak masalah. Aku pikir kamu berhak atas diriku sepenuhnya dan aku dilarang keras untuk menolak suamiku jika suamiku menginginkan aku. Balas Kayla. Walau suami kamu tidak mencintai kamu? Tanya Vano. Kayla mengangguk membenarkan perkataan Vano. Ya, walau kamu gak mencintai aku begitu pula sebaliknya. Balas Lilas. Jawaban yang Kayla berikan tersebut pun membuat Vano merasa mendapatkan lampu hijau atas keinginan yang ada di dalam hatinya saat ini. Walau sudah mendapatkan lampu hijau dari Kayla, namun tak membuat Vano mengeksekusi wanita itu saat itu juga. Vano berpikir kembali dengan keputusan yang akan ia ambil dan meyakinkan diri jika ia tidak akan menyesal jika melakukan hal tersebut. Tak mendapatkan serangan mendadak dari Vano, membuat perasaan Kayla setidaknya sedikit lega. Karena ia belum mempersiapkan diri untuk hal tersebut dan masih memikirkan efek apa yang akan ia terima ke depannya jika hal tak terduga akan terjadi. Walaupun demikian, namun kecanggungan di antara Kayla dan Vano tak dapat dielakkan. Keduanya terlihat sangat canggung saat bertatap muka namun masih berusaha bersikap tenang seperti tidak ada masalah. Kayla, apa kau ingin aku mengantarkan kamu pergi bekerja? Tanya Vano. Kayla menggeleng pelan. Gak perlu repot-repot, Vano. Aku bisa pergi sendiri. Balas Kayla. Vano tak memaksakan diri agar dia tetap pergi mengantarkan Kayla. Vano pun mengangguk mengiyakan perkataan Kayla. Tak banyak percakapan di antara keduanya pagi itu, Vano dan Kayla akhirnya berangkat menuju tempat bekerja mereka masing-masing. Sebelum melepaskan Kayla pergi menggunakan motor miliknya, Vano memberikan beberapa pesan pada wanita itu. Jangan mau diantarkan oleh pria itu pulang dan jangan makan siang bersama dengannya lagi. Kata Vano. Kayla mengangguk tanpa bantahan. Perintah dari Vano adalah hal yang harus ia taati untuk saat ini. Baik, Vano. Mendengar jawaban dari Kayla, membuat perasaan Vano sedikit lega. Walau wanita itu belum tentu tidak melakukannya, tapi setidaknya Kayla sudah mengiyakan perkataannya.